Bung Hatta, beliau yang menantang berani menatap wajah ibu kota pada usia yang sangat belia. Ya, saat usianya 13 tahun, ia pergi ke ibu kota untuk menuntut ilmu. Ia berjuang bersama rekan-rekannya di daerah, meskipun di tempat yang berbeda namun dengan satu cita, membebaskan Indonesia dari tirani penjajahan. Mungkin yang membedakan ia dengan pemuda lain ialah waktu. Waktu yang ia buang dengan bijak walau semenit pun. Hingga pada umur 16 tahun, dunia politik dan pergerakan nasional sudah memanggilnya. Beliau menjadi bendahara di Jong Sumatera Nenbon. Kegigihan dan kemampuannya mengkomunikasikan ide menjadi kunci yang membuat beliau melanglang buana. Beliau meneruskan pendidikan tingginya di Belanda, dan benar saja, di Belanda ia menjadi bagian dalam Perhimpunan Indonesia, dimulai dengan menjadi bendahara dan kemudian menjadi ketua. Kita semua mungkin tahu kisah kasih beliau dengan sepatu Bali. Ya, beliau menyimpan foto Bali dan alamat penjualnya untuk suatu saat membelinya jika ia mampu. Tapi hingga beliau wafat, beliau belum ditakdirkan untuk memeluk Bali idamannya. Kesabaran harus aku dan kita semua teladani. Ia selalu hidup dalam kesahajaan, karena ia tahu menjadi serakah hanya akan memakan dirinya sendiri. Banyak jabatan tinggi yang ditawarkan perusahaan Belanda kepadanya, tentu lebih menggiurkan daripada harus repot-repot mengurus rakyat Indonesia. Namun ia rela mengesampingkan keinginan pribadinya demi kepentingan orang lain. Tak hanya orang lain, tapi seluruh rakyat Indonesia. Kebersahajaan, hal yang selalu saya suka dari seorang pemimpin. Namun tak banyak yang meladani. Pemimpin negara kita saat ini tak jarang yang justru memanfaatkan kepercayaan rakyat demi kepentingan pribadi dan keluarganya. Tragis, alih-alih meneladani Bung Hatta, mereka malah menyatakan bahwa itu adalah hak mereka. Ayah kami yang selalu dapat kami andalkan, ujar putri sulung Bung Hatta. Sebagai satu-satunya pria di rumah, ayah selalu mengajarkan kami kemandirian agar kami tak selalu bergantung padanya. Meski kami masih kecil dan perempuan semua, ayah tak pernah melewatkan untuk menanyakan pendapat kami. Ya, meskipun kadang keputusan ayah tidak sesuai harapan, tapi karena kepandaiannya berkomunikasi dengan kami, akhirnya kami selalu dapat menerima keputusan ayah. Yang kami suka dari ayah adalah sering mengajak kami jalan-jalan, bukan untuk berlibur, tapi untuk menyatu dengan alam dan menyelami kehidupan masyarakat. Ayah juga selalu mengajari kami untuk menghargai aturan. Disiplin terhadap apa-apa yang sudah disepakati akan membuat hidup kami lebih mudah, karena tujuan disepakatinya aturan-aturan itu memang untuk kebaikan kita sendiri. Ayah menanamkan pada kami bahwa kami harus berlaku jujur dan adil, bahkan dengan saudara kami sendiri, kakak beradik. 100 rupiah pun harus kami kembalikan jika itu milik saudara kami. Itulah yang kami terima dari pelajaran kejujuran dan kasih sayang, karena kami akan hidup bersama selamanya. Terakhir, Bung Hatta sangatlah mencintai rakyatnya. Tanpa memiliki ikatan perasaan dengan rakyat, Bung Hatta tidak mungkin akan seloyal itu kepada rakyat. Bahkan hingga akhir hayatnya, beliau dimakamkan bersama dengan rakyat. Dengan mencintai rakyat, kita akan dapat melakukan pekerjaan apapun sepenuh hati. Tak peduli seberapapun perjuangan kita tidak dihargai, namun cinta itu akan terus tumbuh.